Karena Yesus tahu, you have something. You have something. Apa yang membuat mujizat itu terjadi? Dari terkasih, di dalam Injil Matius dikatakan tadi Yesus menyingkir. Kata menyingkir ada juga di dalam kitab Injil yang lain. Namun Matius memperlihatkan Yesus menyingkir karena apa? Karena Yesus mendengar berita bahwa Yohanes dibunuh oleh Herodes. Maka Yesus menyingkir dalam rangka menghindari bahaya. Namun pada saat Yesus menyingkir, Yesus melihat banyak orang datang dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan gerakan hati itu tidak hanya berhenti di dalam batinnya, tetapi gerakan hati itu membuahkan tindakan kasih. Yesus menyembuhkan yang sakit. Ketergerakan, kepedulian Yesus tidak berhenti dengan penyembuhan. Yesus mengajak para murid untuk melakukan sesuatu bagi orang banyak itu. Jadi Yesus tidak mau hanya sendirian berbuat kasih. Yesus mengajak para muridnya untuk bertindak nyata bagi orang-orang yang datang. Maka Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kamu. Rupanya para murid harus bertanggung jawab. Dan tentunya para murid didesak oleh Yesus untuk bertanggung jawab gelagapan. Tidak siap, mustahil, tidak mungkin. Bahkan mereka sebetulnya sudah memberikan jalan keluar dengan berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Ini lihat jalan pemecahan yang diberikan oleh para murid. Tapi saudaraku, itu adalah jalan pemecahan yang tidak mau repot. Solution without action. Jadi memberikan pemecahan tetapi gak mau repot, gak mau capek. Solution without action. Saya teringat sekali waktu SMA, saya paling senang camping dengan teman-teman. Suatu saat kita camping di Gedung Kayang itu dekat lereng Merapi. Bertujuh, kami 2 tenda besar. Sore agak jam 2 sore itu kita sampai langsung pasang tenda. Lalu tiba-tiba hujan deras. Untung tenda sudah berdiri. Kami masuk semuanya. Dan lupanya hujan itu agak lama. Lalu kami teriak satu sama lain dan ngobrol. Wah, ini udah dingin, hujan, enaknya tuh makan super mie. Aduh, super mie anget-anget dengan telur. Aduh, spesial banget. Minumnya kopi, aduh jahe gua bawa semuanya padahal tapi hujan. Lalu beberapa teman berkata, ya sudah kita berdoa saja, semoga hujan cepat reda. Setelah dia ngomong seperti itu, hujan makin lebat, saudara-saudara. Lalu satu teman saya tiba-tiba, apa yang terjadi? Dia pakai topi, dia keluar. Dia ambil jerigen, dia cari air di air mancur, tempat air bersih. Dia buat latar untuk bakar karena kami bawa kompor gas. Dia nyalakan kompor gas lalu dia masak air. Kami semua melongo dan akhirnya kami pun terjun hujan-hujanan. Itu solution with action. Kalau cuma berkata kita berdoa saja, I think that is solution without action. Kita kembali kepada apa kata-kata Yesus.
Kamu harus memberi mereka makan. That is action. Kalau Yesus berkata, kamu harus melakukan sesuatu untuk mereka. Saya mengandai-andai, kalau tadi kisah nyata, sekarang saya mengandai-andai. Ada cerita, anak OMK kumpul. Lalu mereka cerita, gereja ini kan banyak ya, mencari dana, ngumpulin kolekte. Uang-uangnya ini disalurkan atau enggak ya untuk orang-orang yang menderita. Lalu temannya yang satu yang aktif berkata, lu kagak tahu lu. Gereja itu setiap bulan sekali ngasih, tahu enggak? Gue pernah lihat mereka mengumpulin beras, minyak goreng, mentega, dibagi-bagikan. Mereka betul-betul menyalurkan dana dari gereja. Gereja melakukan sesuatu untuk orang yang menderita. Lalu salah satu temannya, kok teman kita yang OMK gak dapet ya? Padahal dia itu baru kena pemutusan hubungan kerja. Dia anak perantau, dia aktif di OMK kita. Dia padahal menanggung satu orang adik yang masih sekolah. Kok mereka gak dapet ya? Padahal mereka itu saya pernah tanya, susah sekali untuk makan. Lalu yang satu lagi nimpalin, salah sendiri habisnya dia gak tercatat sih dalam biduk. Salah sendiri dia gak lapor amal ketua lingkungan. Salah sendiri dia tidak terdaftar. Saudaraku yang terkasih, jangan-jangan kata-kata Yesus berkata, kamu harus memberi mereka yang terdaftar dalam biduk. Mari kita lihat apa yang membuat mujizat itu terjadi. Yang membuat mujizat terjadi adalah para murid mendengarkan Yesus. Para murid mendengarkan Yesus. Apa yang kamu punya? Jadi Yesus menuntut kita do the action. Kenapa? Karena Yesus tahu you have something. You have something. Jadi jangan berkata Yesus itu menuntut kita and you have nothing. Enggak. You have something. But you keep it just for yourself. Kenapa gue pakai bahasa Inggris? Kamu punya sesuatu. Tetapi kamu hanya menyimpan itu untuk diri kamu sendiri. Berikan. Maka mereka hanya berkata, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin impossible ini hanya cocok untuk 2 orang. Tapi saudaraku, apa yang diberikan Yesus, apa yang diberikan kita untuk Yesus, Yesus yang akan melipat gandakan. Maka Yesus pun berkata kepada kita, kita harus melakukan sesuatu.